Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proposal perencanaan sistem dari sebuah marketplace yaitu OLX. Anggota dari kelompok 2 terdiri dari yaitu saya sendiri sebagai PM yaitu Kelvin Harmin Saputra, lalu ada Rashid sebagai programmer, ada Sunarti sebagai sistem analis, Nurul Triatika sebagai sistem analis, dan Ari Dwi Kurniawan sebagai desainer. Next. Yang pertama ada kebutuhan fungsional dari sebuah sistem OLX ini. Yang pertama pengguna umum. Pengguna umum dapat melakukan registrasi login dengan menggunakan email, nomor telepon, dan media sosial. Lalu pengguna umum dapat melakukan edit profile seperti edit nama, edit foto, dan lainnya. Lalu pengguna umum dapat melihat, mencari, dan memfilter produk-produk yang ingin mereka cari. Selanjutnya, pengguna umum dapat menghubungi penjual dengan chat atau telepon. Selanjutnya, pengguna umum dapat menerima notifikasi seperti barang tersebut ada yang booking atau ada chat dari penjual atau ada chat dari pembeli. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional dari segi penjual, yaitu penjual dapat membuat, mengedit, dan menghapus iklan yang telah mereka buat. Selanjutnya penjual dapat menandai barang mereka yang telah terjual. Lalu penjual dapat melihat riwayat iklan-iklan dari produk mereka. Selanjutnya kebutuhan fungsional dari pembeli. Pembeli dapat menyimpan iklan di favoritnya. Lalu pembeli dapat memberikan rating atau review dari penjual. Pembeli dapat melihat detail-detail dari penjual. Selanjutnya dari segi admin, admin dapat memverifikasi akun, lalu admin dapat menghapus iklan yang sekiranya melanggar aturan dari OLX tersebut. Lalu admin dapat mengelola kategori dari produk. Lalu admin dapat menangani laporan penipuan dan iklan palsu. Next. Selanjutnya ada kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada kinerja. Sistem dapat merespon kurang dari 3 detik. Lalu sistem dapat menyupport ribuan user. Dari segi keamanan, sistem harus mengenkripsi seluruh data dari pengguna. Lalu sistem dapat autentikasi 2 faktor. Lalu ada sistem anti penipuannya. Selanjutnya ada ketersediaan. Server harus online terus-menerus, serta server harus ada backup rutin. Selanjutnya dari skalabilitas, sistem mampu menghandle lonjakan traffic. Lalu di usability, sistem mempunyai UI yang sederhana agar mudah digunakan oleh pengguna. Lalu sistem dapat digunakan di multibahasa. Lalu ada portabilitas. Di portabilitas ini sistem harus bisa dijalankan di berbagai operation system atau di portabilitas ini sistem harus bisa dijalankan di berbagai OS. Contohnya ada Android, iOS, dan web. Lalu di reliabilitas server harus stabil saat beban tinggi. Lalu ada maintainability, server ini atau sistem ini harus mudah diupdate dan ada sistem log agar cepat menemukan error. Next. Selanjutnya ada use case diagram yang akan dijelaskan oleh Rashid. Selanjutnya penjelasan mengenai use case diagram. Use case diagram ini perlu diketahui, ini merupakan gambaran bagaimana fitur-fitur yang kami dapatkan pada sistem OLX tersebut.
sedikit penjelasan mengenai uses diagram. Stickman ini dikatakan sebuah aktor atau pengguna-pengguna yang ada pada sistem OLX. Ada terdapat customer, seller, dan admin. Nah, garis-garis itu menandai bahwa mereka mempengaruhi atau memiliki fitur-fitur tersebut. Dan tanda include itu mengatakan bahwa seorang atau sebuah fitur harus mengincludekan fitur yang satu lagi, atau dia harus memiliki fitur tersebut dijalankan sebelum bisa mengakses fitur yang ingin dijalankan. Kemudian ada extend. Extend itu berguna untuk bagaikan kayak serangkaian. Seperti ketika kita memakai fitur ini, bisa langsung dilanjutkan ke fitur yang selanjutnya. Atau fitur yang berhubungan dengan fitur tersebut. Baik, sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu fitur login, di mana di sini tuh ada di sebelah kiri ada use case deskripsi dan di sebelah kanan ada activity diagram. Nah, di mana di sini tuh ada use case namanya melakukan login, terus aktornya penjual dan pembeli. Nah, di mana diagram ini menggambarkan alur aktivitas pengguna, customer, dan seller. Nah, mana pertama pengguna mengakses URL web OLX dengan sistem kemudian menampilkan form login. Nah, selanjutnya itu input kredensial yang mana pengguna melakukan email, nomor HP, dan password pada form login. Setelah itu klik tombol login. Setelah itu pengguna menekan tombol login dan menerima data login tersebut. Setelah itu validasi data yang mana sistem melakukan validasi username dan password. Jika salah, sistem akan kembali menampilkan form login untuk diisi ulang oleh pengguna. Nah, jika benar, sistem akan menampilkan halaman pengguna sebagai tanda login berhasil. Next. Nah, di sini juga ada fitur registrasi yang mana sebelah kiri ada use case deskripsinya dan sebelah kanan itu ada activity diagramnya. Nah, di use case deskripsinya itu nama use case name-nya itu melakukan deregistrasi dan aktornya itu penjual dan pembeli. Nah, di mana diagram ini menggambarkan alur aktivitas pengguna yang mana customer dan seller dan sistem OLX-nya pada registrasi akun. Nah, yang pertama, pengguna mengakses URL OLX dan sistem menampilkan halaman utama OLX. Nah, selanjutnya klik tombol daftar, pengguna memilih tombol daftar, kemudian sistem menampilkan form registrasi. Setelah itu, input data registrasi. Terus tuh pengguna mengisi data registrasi sesuai yang diminta. Selanjutnya, klik tombol submit di mana pengguna menekan tombol submit untuk mengirim data ke sistem. Nah, setelah itu ada validasi data yang mana itu sistem melakukan validasi yang akan diinput, yang mana jika gagal, sistem akan mengembalikan pengguna ke form registrasi untuk memperbaiki data. Nah, jika benar, akan menampilkan halaman akun berhasil dibuat. Next. Selanjutnya itu fitur kategori produk. Di sini di sebelah kiri saya sudah ada use case deskripsi. Di sebelah kanan itu activity diagram dari kategori produk. Jadi di sini ada aktornya itu penjual, yang dimana aktor itu yang mengakses dia yang membuka atau mengklik menu pasang iklan. Jadi setelah dia membuka menu pasang iklan itu, maka sistem ini akan merespon menampilkan form pasang iklan itu. Nah, setelah ditampilkan, maka si seller atau penjual ini tadi harus mengisi detail produk, itu berisi judul, harga, ataupun deskripsi. Nanti si sistem ini akan merespon menerima input data produk yang sudah diisi tadi. Lalu selanjutnya
seller ini harus memilih kategori produk, misalnya elektronik, kendaraan, ataupun properti. Nah, nanti di sini activity diagram ini akan melakukan validasi. Kalau kategorinya terisi, dia akan menyimpan dan menghubungkan ke iklan. Sedangkan kalau kategorinya itu kosong ataupun tidak diisi, maka dia akan menampilkan pesan error yang berisi kategori harus diisi. Next. Selanjutnya itu pada fitur pencarian produk di use case deskripsi ini di sebelah kiri dan di sebelah kanan saya sudah ada activity diagramnya. Jadi di sini aktornya ada penjual dan pembeli. Di sini penjual ataupun pembeli ini dia harus membuka halaman OLX ini, maka nanti sistem itu akan merespon dan dia akan menampilkan form pencarian. Nah, selanjutnya si customer ataupun seller ini harus mengetikkan kata kunci dan menekan tombol cari. Jadi nanti sistem itu akan merespon, dia akan mencocokkan yang kata kunci kita yang sudah diketikkan oleh customer dan seller itu dicocokkan dengan database produk. Nanti di kata kunci itu tadi sistem akan melakukan validasi. Kalau kata kuncinya itu ditemukan, dia akan menampilkan daftar produknya. Tapi kalau tidak ditemukan, dia akan menampilkan pesan produk tidak ditemukan dan akan kembali ke form pencarian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rashid. Baik, selanjutnya ada fitur mengontak penjual, di mana pada use case deskripsi dapat terlihat aktor-aktor yang terlibat adalah pembeli. Nah, sesuai dengan activity diagram atau flow of event-nya, customer akan diawali dengan mengakses halaman detail produk. Setelah mengakses halaman detail produk, sistem akan menampilkan halaman detail produk. Dan setelah customer atau pengguna mengklik tombol hubungi penjual, maka sistem akan menampilkan sebuah pop-up yang berisi peringatan dan penawaran sebelum mendirekkan kembali ke chat. Nah, kemudian para customer diharuskan untuk mengisi pesan yang dapat berupa teks, media, ataupun pesan suara. Setelah melakukan pengiriman, sistem akan melakukan validasi dan mengirimkan pesan kepada penjual. Nah, pada pilihan ini, customer dapat memilih untuk sekalian menawar harga ataupun tidak. Jika menawar harga, maka kita akan mengklik tombol tawar harga. Jika tidak, kirim pesan selesai. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada fitur memasang iklan. Pada fitur memasang iklan, aktor-aktor yang terlibat adalah dapat berupa customer dan pada seller. Itu berarti customer dan seller dapat memasang iklan mereka tersendiri. Nah, pada flow pemasangan iklan dapat terlihat pada para pengguna akan mengakses laman web OLX. Kemudian sistem akan menampilkan laman utama OLX. Kemudian para pengguna akan mengklik tombol pengguna, kemudian akan ditampilkan sebuah drop down menu, kemudian para pengguna akan klik iklan saya, akan ditampilkan, kemudian sistem menampilkan halaman iklan saya, dan sebagainya, sampai pada pengisian form di mana sesuai dengan activity diagram, pengguna perlu mengisi formulir yang sesuai dengan pengiklan, dapat memilih kategori dan sebagainya, hingga pada akhirnya melakukan validasi pembayaran. Dan jika pembayaran berhasil, iklan akan ditayangkan. Jika tidak, maka iklan harus melakukan pembayaran ulang atau tidak jadi dipasang iklannya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada fitur dari upload produk. Nah, di sebelah kiri ada use case deskripsi dan di sebelah kanan ada activity diagramnya. Di use case deskripsi ini melakukan upload produk itu merupakan use case ID keempat dengan priority height dan precondition. Fitur ini bisa dijalankan asal penggunanya login terlebih dahulu. Aktornya ada penjual. Lalu yang
pertama sekali usernya atau penjual mengklik profile. Lalu sistem akan menampilkan isi dari profile. Lalu pengguna mengklik tombol upload produk. Lalu sistem akan menampilkan form upload produk. Lalu pengguna atau penjual mengisi detail dari produk tersebut. Lalu pengguna mengupload video atau foto dari produk tersebut. Nah, di sini sistem akan memvalidasi file foto dan video tersebut. Jika foto tersebut berukuran di atas 5 MB, maka sistem akan menolak upload dan menampilkan pesan error. Dan jika video dari produk tersebut melebihi 30 MB, maka sistem akan menolak upload juga dan menampilkan pesan error. Selanjutnya, jika foto dan video tersebut valid atau ukurannya tersebut pas, maka sistem dapat menyimpan foto dan video serta detail-detail dari produk tersebut. Lalu sistem akan menampilkan notifikasi produk terupload. Next. Lalu ada fitur booking produk. Nah, fitur booking produk ini memiliki use case ID yang ke-8 dengan priority type dan precondition user sudah login dan produk masih tersedia. Aktor yang terlibat adalah pembeli. Nah, yang pertama pembeli mencari produk dan sistem akan menampilkan daftar-daftar produk yang masih tersedia. Lalu pembeli akan menekan klik detail produk. Lalu sistem akan menampilkan detail dari produk tersebut. Lalu pembeli akan mengklik tombol booking. Lalu sistem akan menampilkan form konfirmasi booking. Nah, lalu pengguna akan mengklik tombol konfirmasi booking. Nah, di sini sistem akan memvalidasi produk. Apakah produk tersebut masih tersedia atau tidak. Jika produk tidak tersedia, maka akan menampilkan pesan error yang bertuliskan produk tidak tersedia, lalu akan mengembalikan ke menampilkan detail produk. Jika produk tersebut masih tersedia, maka sistem akan menyimpan status booking dan dapat muncul pesan booking sukses. Selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya itu adalah fitur rating produk. Yang dimana di sini terdapat dua, yaitu use case deskripsi dan use case diagram atau activity diagram. Nah, fitur ini mempunyai use case name bernama memberikan rating produk atau toko dengan use case ID yaitu UC10 dengan priority high dengan precondition pembeli harus login dan sudah melakukan transaksi pada produk atau toko yang akan diberi rating. Dan aktor dari rating produk ini adalah pembeli atau customer. Nah, selanjutnya yaitu alur dari fitur rating produk ini. Yang pertama, customer akan mengakses halaman produk atau toko yang akan telah dibeli. Nah, di situ sistem akan menampilkan detail produk atau toko beserta opsi untuk memberikan rating. Lalu customer bisa melakukan tombol beri rating, yang dimana nanti sistem akan menampilkan from rating, misalnya bintang 1 sampai 5 dan kolom ulasan. Lalu customer bisa mengisi rating atau bintang dan opsional ulasan. Nah, yang dimana nanti ini akan terbagi menjadi pertimbangan, yang dimana jika user itu mengisi rating, maka sistem tetap menyimpan rating berdasarkan jumlah bintang saja dan menampilkan notifikasi berhasil. Namun jika dia mengisi rating juga dan juga mengisi ulasan juga, maka sistem memvalidasi input, menyimpan rating dan menyimpan ulasan ke database dan menampilkan notifikasi berhasil juga. Selanjutnya yaitu fitur yang terakhir adalah fitur verifikasi akun penjual. Fitur ini mempunyai nama yaitu memverifikasi akun penjual dengan use case ID yaitu UC03. Dengan priority high, precondition penjual sudah login dan melengkapi profil dasar. Di sini yang menjadi aktor adalah penjual atau seller. Jadi mana alurnya? Yang pertama,
penjual dapat mengakses menu verifikasi akun, yang dimana nanti sistem akan menampilkan form verifikasi, yaitu upload KTP, NPWP, atau dokumen resmi lainnya. Lalu seller melakukan pengunggahan dokumen verifikasi sesuai persyaratan, dan sistem akan melakukan validasi format dan ukuran file tersebut. Nah, jika ukuran file tersebut tidak sesuai, maka akan disuruh kembali seller atau penjual untuk menguploadnya kembali. Jika sudah sesuai dalam memvalidasi format dan ukuran file, maka penjual bisa melakukan tahap berikutnya, yaitu mengirimkan permintaan verifikasi. Yang dimana nanti sistem akan menyimpan data, memberikan status menunggu verifikasi, dan menampilkan notifikasi bahwa permintaan sedang diproses. Jika verifikasi berhasil, maka sistem memperbarui status menjadi terverifikasi. Sebaliknya, jika jika verifikasi menampilkan proses tidak berhasil, maka penjual mendapatkan notifikasi penolakan dan dapat mencoba unggah ulang persyaratan verifikasi sesuai persyaratan yang sebelumnya. Dan selesai. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.